Selamat datang di episode pilot alias episode pertama dari Tela Podcast, teman-teman. Jadi ini adalah episode pertama dari Tela Podcast, yaitu podcast Tagline-nya dulu, yang... ada kita buat tagline apa? Tela Podcast. Oh ya, Tela Podcast menghutang dengan SMA. Oh jadi tagline-nya tuh apa? Panunya boomingnya. Ya. Enggak ya kayaknya. Tela Podcast pembunuh dari nipah kayak gitu, bisa kayak gitu kan? Kayak gitu maksudnya. Kita harus ada tagline ya sebagai Ya, Tela tagline. Podcast. Ini masuk taping tapi banyak yang disensor jujur pasti. Ya. Apa lagi ya? Tela Podcast, kampusku, kampusmu, banyak ya gitu. Kampus. Kampus apa lagi? Ada ide enggak? Apa idenya? Tela Podcast. Ini kayaknya episode pertama judulnya juga Kak. Para pencari tagline. Oh iya. PPT. Oh, iya. Ya. PPT itu fun fact adalah salah satu tontonan Ramadan kita masih kecil lah ya, masih Jadi, SD itu. kayaknya episode pertama ini bukan sibuk tema, sibuk nyari tagline. Ya sibuk nyari tagline. Ya kan kita pingin juga kayak podcast yang besar gitu yang ada tagline yang wah gitu dia. Tapi saya punya usul nih. Tagline yang lebih anjing. Apa? Coba. Tela Podcast, danaku, danamu diambil. Bangsa. Astagfirullah. Bah. Ada lagi. Ada punya tagline yang baru lagi. Tela Podcast, uangku, uangmu, disuruh beli ikan sama Masuk. uangku, uangmu, pipiku ditampar Pak. ada. Pembahasan awal kok udah kayak gini suning sebelum. Kita akan membahas kenapa kita ngebuat Tela Podcast ini dia. Kenapa? Kita buatnya satu karena emang nggak ada kerjaan di hari-hari yang berat ini, hari-hari. Background kita berdua ngomong karena kita berdua satu SMA. Benar Mas Andi? Benar. Yes, dan saya sebagai host utama Ray Herdiansyah dan host kedua Andi Beatbox. Asik Andi Beatbox. Andi X Beatbox. Andi X Beatbox. Ray masih gitar player. Masih gitar player dan kami berdua dari skena yang sama di SMA itu skena musik. Cuma beda anak yang dia. Cuma beda anak gitu ya. Beda musik yang kita mainin. Beda derajat Ya, kita sebenarnya, bukan beda musik. Iya dia fun fact dia adalah Andi itu bukan namanya tapi gelarnya. Asik. Marga. Benar. Bukan nama, bukan Afdi. Ya, Afdi. Nah, Rik ya saya jelata. Jelata. Di bawahnya lah. Bukan. Oh. Ibu saya ada gelar. Fun fact. Dia asli mana sebenarnya? Asli mana? Bapak saya Jawa. Ibu? Ibu saya Sumatera. ND orang Indonesia. Ya, benar kan? Digabung oleh Ibu antum Sulawesi Tengah. Bapak antum Campuran Sulawesi Tengah sama Ujung Pandang. Ya. Kita juga buat podcast ini kan kita ini sering ngobrol bareng bareng kan sama yang teman lain, terus berdua juga ngobrol. Nah, salah satu tujuannya adalah kita mempertahankan eksistensi kita di bumi ini. Bahwa di bumi ini ada dua orang yang sedang mengobrol dan obrolan itu bisa menghibur kalian semua. Nah, kalau bisa menghibur sih ya. Minimal kalian itu. Oh, ada kejadian gini dulu di zaman kita hidup masih kecil. Ada kejadian ini dulu waktu kita sekolah. Kalau mau menghujat juga ya enggak apa-apa kan, hak kalian. Hak kalian. Mau muji ya enggak apa-apa juga. Ya, muji tapi kan bukan teman kita. Teman saya itu kan saya tahu pasti. Saya tahu. Muji. Iya, muji ya. Tapi ya kita ngalir aja lah. Ngalir aja emang enggak ada uangnya sih jujur ya. Ngalir tapi enggak ngawur. Iya. Itulah ibaratnya. Iya, ngalir. Bagi para pendengar Tela Podcast ini mungkin yang kita harapkan kalian pandangan hidup kalian berubah lah. Iya, pandangan hidup kalian berubah jadi lebih ngawur. Kita filsuf aja sebenarnya. Iya, kita dua pria menjelang 30. Menjelang 30. Apa salah satu hal yang ente pengen capai, tapi bukan yang pencapaian besar, yang kecil-kecil aja lah gitu. Apa
Apa ya? Yang dalam dekat ini misalkan kayak saya pengen nonton konser ini bulan ini, gitu. Iya. Kan kita hidup kan yang paling dekat tuh kematian. Nice. Jadi kita pikirin yang dekat-dekat aja dulu lah, nggak usah terlalu mikir yang jauh. Siapa tuh duluan kematian datang daripada yang jauh kan? Ini saya tahu. Andisme. Saya tahu jawabannya. Ya. Menikah. Allahu Akbar. Nah itu Benar. pertama. Tapi bener kayaknya merit tuh Merit bro. apa namanya? Pencapaian ultimate-nya kayaknya saya 30 kan? 30 merit. Nah 30 kayaknya merit. Membangun usaha rental PS kayaknya biar bukan semata-mata untuk jualan apa ya. Saya lebih kayak karena suka main PS atau gimana? Satu, dua tuh untuk tempat nongkrong biar kayak bisa gini. Bener. Misalnya. Karena walaupun ya ini masuk pernyataan idealis tapi mungkin masih berguna. Kalau kita menghasilkan uang dari hobi yang kita suka itu dikit tapi lega. Capeknya tuh nggak terasa. Iya benar. Capek ya capek, bukan capek bajingan kayak gitu. Capek bukan capek ngeluh tapi capek nah gitu. Ya, kayak gitu aja capek. Bukan capek. Kenapa? Karena menurut saya ini orang yang nggak tahu ya ini bisa benar bisa salah orang. Bekerja tuh kan ada yang pekerjaan memang karena dia suka, ada memang karena itu yang dia punya pekerjaannya. Iya. Bedanya tuh kalau ente bekerja dengan pekerjaan yang ente suka, capeknya itu cuma di fisik. Iya. Tapi kalau ente kerjanya yang bukan ente enggak suka, bukan ente mau yang sukai itu kerjanya capeknya fisik sama ke mental. Nah, itu mungkin rata-rata cocok. Iya kayak rental PS. Pokoknya yang kayak rental PS itu yang paling lumayan bisa dijangkau lah ya. Ya kan maksudnya nggak tahu kalau mau studio musik kayaknya satu udah jarang jujur anak-anak ya band. orang digital sekarang bro. Bener, udah masa kita buat studio tapi studio apa? Studio keliling kan nggak mungkin. Kalau PS keliling masih mending kan ada sekarang PS keliling. Oh iya, PS keliling. Udah ada kan yang kopling ya. Oh iya ya. Ide bagus. Kontrol keliling apa? Ada calling. Oh, calling. Masa menjajakan penyakit ke iya. Di link. Tapi Indo keliling. Kayak GTA tuh pakai baju hitam, pakai ungu. Nah, tapi ide bagus nih. Tapi emang udah ada kan? Nggak tahu sih kalau udah ada disesuaiin pakai box gitu. Oh beda itu kan bukan ini yang tau kamu yang kayak orang pengen aku misalnya nih lagi naik motor. Wah, ada yang nongkrong tuh, tapi bukan menjajakan kopi, tapi PS. Ya. Asik kan misalnya. Oke, itu mau nikah kan? Boleh saya saran besok souvenir nikah apa? Memori card PS2 yang 8 MB aja. Jadi emang mungkin bagi tamu-tamu yang lain enggak terasa, tapi bagi kami itu nostalgia. Tapi kayaknya isinya tuh apa namanya? Kan kita kasih memory card. Tapi kita bilang isinya itu adalah bokep vintage tahun 80-an gitu. Bokep vintage yang tapi resolusinya buram enggak? Enggak dong. Yang jelas. Ya, soalnya kasihan kalau nonton bokep buram. Kenapa? Udah buram dosa lagi double, enggak enak. Enggak. Udah Ya, dapat dosa buram lagi. Itu yang kayak kejadian-kejadian yang kita lakukan SMA sih. Nah, itu sama kayak orang batalin puasa. Tapi cuman pakai rokok, pakai jambu. Iya. Lah lebih sekalian pakai pizza. Kenapa rokok jambu? Nah, jangan rokok sama buah-buahan, cuman buah-buahan dia. Iya. Lebih baik dia batalin pakai pizza. Dosanya sama, tapi yang enak. Iya. Ini cuman rokok sama anu aja ya. buah. Ya. Buahnya kalau buahnya buah dada bisa Nikmat mana yang kau dustakan? Astagfirullah. Lanjut lagi ke merit. Terus gimana? Emang saya aminkan semoga kita semua. Saya juga kan mendekati 30. Saya jujur tujuan saya merit juga. Merit ya. Nah, tapi ini kita bahas ente kenapa merit gimana? Ente dulu. Mentok di sendirinya sebenarnya. Tapi sebenarnya enggak salah juga kan, maksudnya mentok sendiri ya. Justru diajarkan ketika mentok sendiri, tapi yang pasti banyak tanggung jawab lain yang datang lah ya. Kayak tanggung jawab anak saya gini misalnya. Tanggung jawab yang datang. Tanggung jawab kamu sama anak saya gitu. Tanggung jawab iya benar. Tapi harus di astagfirullah. Beda kondisi. Beda maksudnya kondisi, tanggung jawabnya emang kayak, tanggung jawab. Iya memang karena namanya laki ya. Laki. Kan anda relate sebagai anak terakhir. Kalau saya kan Saya anak pertama. Anak pertama, saya yang anak terakhir. Lupa saya jati diri. Ente enggak apa-apa lupa jati diri, jangan lupa Allah itu aja. Lupa Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ya benar emang pengen saya merit. Apalagi bubur membujang. Iya, pasti
tidak bisa dibohongi kebutuhan biologis teman ngobrol. Iya. Kan ibaratnya kalau kamu nikah itu adalah keluarga yang kamu pilih, bukan keluarga yang di taken for granted buat kamu ya. Saya juga mikir, saya kan juga pengen nikah kan. Saya mikir, saya pengen bisa jadi orang tua, tapi juga saya juga pengen nikah, tapi di sisi lain kadang timbul, saya juga masih kuat gimana. Tapi saya ingat raja pun membutuhkan seorang ratu. Nice. Kesatria pergi perang, pulangnya pun ditunggu sama istrinya. Jadi orang kuat pun membutuhkan pasangan. Iya, butuh pasangan. Masa ada, tapi kan banyak yang habis perang ngocok. Percaya? Pulang tunggu dulu. Anjing perang. Tunggu dulu. Kan ini di cut offset. Nah, saya kayak gini kan, bisa ya, oke. Kita perang kan. Kalau selama hidup pacaran berapa kali kamu hitung dah? Kan ini kita ngomongin anak kan. Maksudnya kita ngomongin ya pengalaman dalam berpacaran, bukan bercinta ya, maksudnya. Gabung sama cinta monyet enggak? Gabung. Bawa pakai kurang lebih Ya, kurang lebih 5 kali. Kurang lebih 5 kali. Itu yang berpacaran ya, maksudnya bukan yang bukan HTS ya. Yang resmi kita pacaran. Nah, itu bukan yang ada kalimatnya ya. Cuman bukan deket-deket doang, temenan tapi bisa SMS gitu, enggak boleh gitu. Jangan. Kita memberi contoh yang baik. Nah, ini kayaknya tema kayak gini nih pas karena Ray itu sendiri masternya. Master of Asmara. Master of Asmara. Enggak. Kalau Master Asmara. Ente berapa? Belum ente jawab berapa? Ente kurang lebih atau? Kurang lebih dah ya, yang enggak usah hitung cinta monyet. Saya tadi hitung cinta monyet. Oh iya. Ente hitung juga. Yang resmi berpacaran. Ya, yang kita pacaran. 50 kurang aja. Enggak. 20. Kurang lebih 20 sampai hari ini. 20-an. Kurang lebih ya yang resmi yang bilang ayo kita pacaran. Dan bisa di cross check kalau merasa banyak yang kayak nggak mungkin dah dapat segitu. Jujur tanya temen SMP saya. Tapi saya ada percayanya karena dari cerita-cerita urban legend tuh nanti pas SMP tuh ganteng terus sudah bisa main musik. Jangan meninggikan kepala ini. Itu kan dari cerita yang saya dapat. Kan kita buat teman SMP kan, saya SMP 10. Iya benar. Di SMP 1. Urban legend ya. Enak, tapi emang kayaknya itu makanya kita ngerasanya salah satu saya kenapa milih nikah 30 tuh karena saya tahu ini udah bukan prime saya lagi, ngerti nggak? Kayak kalau saya ngerasa ini prime saya untung ada yang mau kita bukan satu, kalau saya ngerasa ini masih prime saya masih makin jauh pasti sendiri. Nah itu saya takut kalau saya ngerasa misalnya saya ngerasa 30 kayaknya prime saya deh, pasti bakal cepet kamu ngerasa pengen puber kedua deh. Nggak tahu saya ngerasanya kayak gitu. Kalau kamu ngerasa ganteng di umur 30 malas dah kamu yang nikah gitu tuh. Banyak yang terbukti soalnya kalau itu udah punya data sendiri. Iya, saya udah punya riset kecilan. Apa ya sebenarnya saya nggak lebih baik kalau nikah di masa prime. Kan bukan di masa prime, malah kalau nikah kalau masa prime mah pasti kamu bakal milih jadi playboy kamu. Percaya aja kalau kamu ganteng, merasa ganteng tuh merasa prime, pasti kamu milih sendiri, nggak mau kamu. Misalkan kita balik dengan cewek. Cewek tuh udah jelas prime-nya itu dia semakin dia muda semakin dia prime dan itu emang kebukti kan. Rata-rata kan jarang ngeliat laki lebih muda nikah sama yang 15 tahun. Walaupun ada juga case yang di laki gitu, tapi emang perempuan tuh makin tua bahasanya. Kalau di akunting tuh depreciation value-nya. Jadi bisa kita mau jadi lepas dari fakta. Bisa kita artikan nih, misalkan kita mengincar cewek yang umur 30 tuh lebih mudah didapat daripada umur 20-an. Karena mereka kan mungkin kata ente bilang dia tuh lebih udah kayak takut enggak laku terus dipres umur. Jadi kok kita ya nikah dah. Nah, jadi kita dapetinnya lebih mudah atau gimana? Enggak juga, tergantung. Anjing, ini adalah ilmu ada nih yang jarang berarti yang beats enggak, ilmu yang jarang saya berikan nih. Kalau ngomong cewek nih tergantung lagi value-nya. Makin dia berpendidikan biasanya kalau cewek, makin dia berpendidikan makin dia 30 enggak akan takut ya kayak gitu deh. Enggak akan takut dan enggak laku. Ada dia takut tapi enggak akan enggak akan dia tunjukin. Umur 30 butuh
kan biasanya udah amanin apa dibawa lagi tetap butuh sih dia jelas itu, tetap sih dia butuh, namanya biologis itu kamu aja butuh kan. Iya, makanya kita kan normal, kita kan udah kita bilang dari awal ente sama saya tuh kita pengen nikah kan, jadi kita enggak memungkiri. Tapi kayak gini, kalau misalnya ente bilang tadi karir enggak butuh kayak gitu, misalkan nih butuh dia, berarti dia pakai apakah karena karir banyak waktu bisa menurunkan hasrat seksnya? Bukan, enggak dia. Nah, gini dia. Gini dia triknya. Cewek tuh makin dia pinter, makin dia pingin laki yang secara pengetahuan, knowledge lebih tinggi dari dia. Sarjana ya lebih tinggi dia. Makanya itu. Nah, cowok kan kebalikan kan. Dia ngincar yang kayak cewek. Kayaknya makin bodoh, aku makin gampang menguasai dia. Misalnya yang polos, yang nurut, bukan bodoh, polos nurut tuh kayaknya lebih baik. Tapi kalau cewek kan pasti dia mau, misalnya dia CEO perusahaan UMKM. Racin nih drama. Nah, beneran kan. Misalnya CEO UMKM, nggak mungkin dia mau sama CEO UMKM cewek. CEO UMKM mah ini unik nih, baru ya unik sih. Nggak mungkin dia mau sama si satpamnya misalnya ya, satpam dari UMKM. Pasti dia nyari misalnya minimal manajer BUMN, direksi dari global PT. Nggak mungkin dia ketika reach satu tahap hidup tertentu dia mau sama yang kayak misalnya di bawah-bawah gitu. Makanya kan ada yang istilah kayak apalah saya gitu. Laki itu pasti gitu dia kalau deket cewek yang dia incar dari sekolah. Wih, ternyata bagus karirnya. Kok makin jauh ya dari saya pengen dapetin dia lagi gitu misalnya. Ada pasti deh gitu kalau. Tapi itu enaknya laki tuh berarti di 30 tuh masih bisa lah laki tuh. Makanya laki itu dia seumur hidupnya masih bisa berusaha kaya. Itu keunggulan secara gender ya, secara biologis kita tuh, kita masih bisa menarik di usia tua. Benedict Cumberbatch berapa umurnya? Masih banyak cewek tertarik. Leonardo DiCaprio. Di bawah 25 kan enggak mau dia pacarin kan? Di atas 25 enggak mau dia pacarin. Kalau kita ngomong kayak gitu banyak sekali bukti Cristiano Ronaldo. Benar. Messi. Tapi Messi enggak ada gitu. Maksudnya dia enggak tipe yang dia kan sama umur di atas 30 tuh masih kelihatan Ya. Ini yang kalau kamu tahu ada aktor Liam Neeson tuh 71. Liam Neeson. Taken nama filmnya yang dia anaknya diculik. TAKE. Ya. Tidak pernah nonton. Masih kelihatan tampan di usia segitu. Tom Cruise kalau saya masih. Tom Cruise sudah ya 60 something tapi ya makanya kayak dia yang reach umur tertentu tetap masih bisa terlihat tampan ya. Iya, di antara semua tema ini langsung mendalam, kita membahas pernikahan dan wanita asmara tuh kayak. Iya benar. Kayak apa namanya? Apa ente sekarang membahas tentang fakta-fakta di dunia percintaan, cinta monyet atau di sekarang nih yang ente bisa patahkan. Contohnya apa? Oke, sekarang kayak saya misalkan, saya kan cewek dan cowok tuh tidak bisa berteman karena masih baper. Ente bisa patahkan atau gimana? Nggak bisa sih patahin. Emang kalau bisa cowok dan cewek temenan tuh bisa berteman tanpa perasaan, coba buktikan Anda sama teman cewek Anda atau sama teman cowok Anda telanjang berdua di kamar selama 7 minggu, seminggu kalau nggak ngaceng. Saya sama ente nih di kamar, nggak mungkin kita ngapa-ngapain maupun sebulan pun karena kita emang normal. Tapi kalau ada bilang bisa kok cewek sama cowok tuh temenan tanpa perasaan. Oke, tanpa perasaan, tapi nafsu itu nggak kenal perasaan. Ente satu kamar telanjang berdua kayak berteman kan? Kita misalkan oke gini sudah. Kita sesama laki-laki kan main di kamar, bisa buka baju sambil main PS. Coba kau main PS berdua buka baju, main GTA San Andreas. Nggak main game apa, main bro. Kalau itu nggak naik berarti kamu yang kurang normal. Benar. Ya itu makanya kita ini kalau masalah pertemanan sama cewek-cowok tuh bukan masalah perasaannya, emang yang tidak ada perasaan, tapi kita juga nggak tahu dia ada perasaan atau enggak. Nafsu, naluri biologis. Nah itu bro. Nggak kayak nggak bisa dipatah. Kamu yang mau dipatahkan atau enggak? Tadi kan ngomongnya nggak bisa dipatahkan. Nah itu sudah nggak bisa dipatahkan. Nggak bisa dipatahkan berarti ya? Yang nggak bisa dipatahkan itu. Kalau itu apa lagi? Kayak ada apa? Opini? Saya patahkan dong. Kan premisnya tidak ada perasaan antara cewek pertemanan cewek. Kan saya patahkan. Ada pasti. Berarti fix nggak bisa cowok cewek sahabatan. Nah, apalagi yang ente mungkin tahu
Kita bahas gini kok kita bisa patahkan atau tidak. Kita bisa patahkan. Oke. Nah, kamu kasih saya premis. Apakah benar lebih menarik misalkan kita lagi SMA kan? Lebih menarik cewek di luar kelas kita daripada teman kelas kita? Benar. Saya nggak bisa bantah ya. Tapi itu emang benar. Saya disclaimer dulu, saya nggak bilang teman-teman kelas saya teman kelas saya jelek, tapi walaupun banyak kan? Enggak. saya cuma menanyakan apakah benar, bukan saya bilang teman kelas saya jelek, enggak jelek, tapi saya menanyakan. Apa? Menurut ente itu benar enggak? Kalau saya pribadi emang nggak tahu, kurang bisa saya kayak sama teman kelas tuh, karena itu dah kayak dramanya pasti akan lebih banyak. Satu, dua, kamu tuh bakal nyaris ketemu. Saya tuh tipe orang yang nggak bisa ketemu tiap hari. Nanti kan kayak harus ada jeda-jeda gitu tuh. Kota di Mekah kan? Jeddah. Nah, ya. Gitu. Terus, ayo apa terus? Ayo nih, lempar apa? Dan juga emang apa ya? Karena kita kebiasaan ngeliat setiap hari, ngerti? Nah, ya jadi saya mikirnya gini. Teman kelas kita tuh cantik. Cantik tetap cantik. Iya. Tapi karena udah sering kita lihat jadi kan terus kita tahu sifatnya kan, misalnya kayak pecicilan anak nih. Terus Wash, nggak ada dong, teman saya aman semua. Mas. Aman. Hah? Yakin? Kita tanya aja kan, yakin Yakin saya aman semua. Ya. Teman-teman kelas saya tuh baik semua. Iya sih, tapi emang fun fact emang saya adalah bukti orang teman kelas rata-rata baik. Iya kan, ya, betul. Benar. Kenapa saya giring terus tema-tema ada aja bahaya di sana ya. Tapi emang nggak tahu ya kenapa kamu. Let's say lah, paling kelak kan saya sebagai orang kelas lain bilang temanmu yang pindahan ada kan, Puput itu kan cakep, saya bilang kan. Ya. Nah kalau ini aman lah ya, Puput kan cantik. Nah kalau kamu bilang Rahman juga bilang biasa aja. Nah, kayak gitulah maksudnya. Kayak pandangan. Ternyata tuh tergantung pandangan sendiri. Iya benar, makanya kayak gitu. Terus kamu bilang siapa waktu itu teman saya kuliah tuh dibilang teman kelasnya tuh termasuk banyak yang cakep. Tapi saya bilang biasa aja sih lihat Mas yang karena gitu. Mungkin cantik tapi udah biasa kita lihat, kita biasa nyontek bareng gitu maksudnya. Kita tuh terbiasa di Taman Bunga Mawar, cantik-cantik mawar nih, tapi ketika kelihat kebun melati, jadi kita penasaran, padahal sama-sama melati sama mawar sama cantik. Iya. Jadi untuk teman-teman kelas saya, kalian tuh semua cantik-cantik dan semoga sukses semuanya ke depannya. Nah, benar, teman-teman kelasku juga. Teman kelasnya Re juga, teman kelas saya juga. Iya, walaupun dikit isi kelas itu yang ceweknya. Masa? Dikit cuy. Berapa? 15 dibanding 30. Kamu juga ya, banyak laki. Nah, kita apa lagi premis yang di bawah? Apalagi yang kita tahu nanti kan dari rate berapa kali pacaran tuh kan nanti lebih banyak. Jadi ini kayaknya seru nih membahasnya. Kalau tadi kan di antara kelas lain, kenapa kamu tipe yang apa? Nah, ini kamu tipe apa? Nah, kamu tipe kakak kelas atau adik kelas? Hah? Kamu lebih ke kakak kelas atau adik kelas? Nggak, jujur. Adik kelas. Nah, saya kakak kelas dulu. Di pas SMA dulu nih kan, pas dulu kan. Dulu. Adik kakak kelas janganlah bohong. Hah? Apa? Janganlah bohong, adik kelas. Oh ya, adik kelas ya. Adik kelas. Kelasnya kakak kelas. Nah, ini deh nih. Apa sih? Sebenarnya enggak ada premisnya sih, tapi kenapa adik kelas tuh menurutmu? Karena secara umum umur kan lebih bawah, kan saya suka yang di bawah. Nah, itu jadi kayak lebih enak aja. Enak diayomi. Kalau saya kan adik kelas tadi. Terus karena lebih lebih enak aja ngebawa yang di bawah kita tuh. Ya kayak apalagi kita kan laki, lebih merangkul. Iya, benar. Tapi kalau ditarik secara umum ya, kan itu berarti di umur di bawah kita. Kayak sekarang tuh umur sekarang toleransinya lebih apa namanya istilahnya? Lebih terbuka. Misalkan kita dulu pakem nih harus bedanya di bawah kita, harus umurnya di bawah kita, harus kayak gini. Pas masih sekolah ya, tapi pas sekarang misalkan ada salah satu yang enggak masuk dalam kriteria itu. Gitu. Ya udahlah, memang jodohnya ke sana. Kalau ente kakak kelas kan? Gimana? Kenapa? Why? Saya dari dulu tuh suka gara-gara kebanyakan nonton Shinchan, kayaknya saya kecil tuh nih kayak Nonton Mir.
Enggak, kalau Shinchan kan kalau kau tahu dulu dia pasti ada episode yang dia senang kakak kelas. Yang karena Shinchan nih anak kecil. Ya, sih suka ngeliat orang dewasa, goda-godain orang dewasa gitu. Nah, itu emang juga tipenya apa namanya? Lihat misalnya kalau ada yang lebih tua tuh emang dari dulu nggak pernah sih, jarang saya suka yang sama seumuran. Even SD itu saya sukanya sama kakak kelas. Even SD, SMP apalagi. Tapi itu sama rata-rata sama kakak kelas ya. Pacaran sama adik kelas cuma 2 kali SMP. Sama adik kelas 2 kali. Iya. Sama rata-rata sama kakak kelas lah. Nah, tapi di sisi lain semuanya alhamdulillahnya waktu saya nemu yang lebih tua ini masuk kriteria saya semua, yang kayak dia ngayom dan dia baik lah begitu, maksudnya sama saya ada saya nyambungnya tuh yang nyambung banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan cowok. Misalnya dia senang komik, anime, dia senang Manchester United, saya masih ingat dia senang Manchester United. Tapi kan ke Madrid. Iya, tapi kan maksudnya MU sama Madrid mah deket, sama di bawah Liverpool. Tapi Liverpool yang kalah sama Madrid 2 kali. Di final. Nah, emang waktu itu memang dia senang MU, saya senang saya senang Madrid ya. Sama-sama suka bola lah intinya. Sama suka bola. Nah, switch waktu SMA saya switch tuh ke adik kelas Mas. Adik kelas rata-rata. Pas SMA. Ya kan adik kelas kan. Switch maksudnya rata-rata sama. Tapi awal SMA sih sama kakak kelas. Ya terus apa? Pas udah sama tadi tapi ada enak terus. Enggak, ini maksudnya switch. Aku switch waktu SMA. Menyukai adik kelas gitu. Kan saya bilang dari awal kan, ketika udah ada kriteria. Ya kalau saya di SMA tuh saya switch karena emang, dan juga mungkin saya enggak bisa dapat adik kelas pas kelas 10. Karena kelas 10. Iya. Tapi kan bisa kan dapat anak SMP. Bisa kan dapat anak SMP. Bisa sih. Dan itu hitungannya bukan pedo ya kan, kamu masih di bawah umur 22, maksudnya siapa 16. Yang bilang pedo pacaran SMP? Makanya. Karena kamu SMA sama SMP kan enggak bisa dikategorikan. Yang pedo tuh kategori? Kalau kamu misalnya 18 plus 20 dah harus sama 15. Kelas 1 aja sih yang sama kakak kelas gitu ya. Untuk udah kelas 2 ya sama adik kelas gitu-gitu. Gitu dah bahasan kok soal kelas adik kelas ini kan preferensi sebenarnya. Ya, preferensi. Tapi saya pacar pertama kan satu angkatan, sebelah kelas. Ya. Apa premis apa yang Anda ingin tanyakan lagi yang sekiranya saya bisa counter? Dibahas di counter ya. Iya, dibahas. Cara kita menerima cinta orang. Karena orang itu kasihan sama kita. Itu dimaksud cinta atau rasa kasihan? Ada orang suka sama kita. Tapi dia mau mendampingi kita. Tapi orang tuh ternyata cuman karena kasihan doang, bukan karena rasa suka atau gimana. Jadi itu lebih sakit atau lebih kita pantas terima cinta orang. Saya ngejar cewek kan, kejar nggak keterima, akhirnya dia nerima saya karena kasihan udah lama nggak ngajar. Itu saya nggak bisa tuh, saya tersentuh ego saya sebagai laki. Harga diri saya tersentuh kalau saya itu case-nya kan. Tapi kalau ceweknya ngaku, kalau ceweknya ngaku atau kamu dengar dia confess gitu ke orang lain kan, kamu bakal kayak gitu kan, kamu putusin dia berarti. Kalau ngaku tuh lebih aman ya daripada kita dengar sendiri dari omongan orang lain tuh lebih. Itu makanya jujur penting kalau dari awal kayak saya ngasih tahu pasangan saya yang sekarang saya gini waktu sekolah gitu tuh kayak, jadinya aku nggak perlu dengar ini dari orang lain. Nanti kayak lebih saya menghargai kamu berhak tahu bagaimana di masa mudanya kita, di masa prime-nya Ray dan Andi Asgi Rafides, STTH, LBA. Asik. Tapi BTW ini menarik nih. Ada saya mau bahasnya. Gimana pandanganmu, banyak kan yang teman-teman kita yang prime-nya ada yang terkenal di sekolah. Iya, yang kayak terkenal banget di sekolah. Tapi pas kita lihat atau ada kabarnya gimana, kan ada yang kayak gitu. Gimana kabarnya sini? Enggak ada yang tahu dia gimana. Ya, nah kan ada yang karena mungkin pertama ini pribadi kan bisa benar. Udah beda, udah enggak ketemu di sekolah. Mungkin dia ada kehidupan yang baru. Ya. Pindah kota lain dan juga mungkin di kehidupan barunya tuh dia punya perjalanan hidup, ada suatu kejadian apa, jadi dia tidak fokus ke apa yang bikin dia dulu populer. Benar. Mungkin saya bisa ambil contoh dari diri saya sendiri mungkin. Benar. Bukan saya nggak bisa populer, masa
Ya kan beatbox dulu nih. Lumayan populer lah kalau jangan. Saya sadar kalau saya dari tetap masih bertahan di beatbox masih bisa saya bisa maintain game itu. Saya udah ada roadmap di kepala tuh, misalkan apa saya lakukan biar bisa naik tuh bisa, tapi mungkin ada something gimana saya udah ajutin jadi ya kayak ente mungkin kalau itu kan masih ya, tapi kan saya enggak, maksudnya saya enggak segitu, maksudnya saya enggak yang enggak prep-prep siapa yang enggak kenal dia di Semanti. Saya enggak ngerasa dibanding yang lain banyak yang skill dewa lah, maksudnya yang ngeband, tapi nah itu yang di SMA tuh enggak ada yang ada yang di bawah kita ada yang lanjut, maksudnya jadi yang anak skenanya yang bandnya lumayan gede sekarang, even walaupun di edisional gitu, tapi yang angkatan kita kan ada kan yang gede maksudnya yang gede banget jadi kayak yang anak skenanya lah. Atau kita udah pernah kontak-kontakan lagi, mungkin kita nggak tahu siapa tuh dia masih nggak ada. Saya tuh nyaris tahu yang angkatan kita, tapi emang ya udah, maksudnya mereka fokus sama hidup aja, maksudnya kan rata-rata yang ini sekolah kita lah, nggak usah jauh-jauh. Di lain pihak di teman-teman SMP saya tuh banyak yang nanti kalau jadi dedengkot, jadi orang yang contoh gitarisnya Deder, adik kelas SMP. Teman angkatan saya ekskul basket SMP ada yang jadi pemain nasional. Beneran? Oh ya, ada di sana memang. Iya, dia jadi, dan ada namanya dia pernah masuk timnas kalau salah, seleksi timnas gitu. Masuk apalagi SMP 1 tuh termasuk banyak nyumbang band-bandan, sumpah di skena tuh kalau lihat anjir ini anak Spensa, maksudnya even regardless angkatannya gitu kayak saya tahu ini. Oh ini STTH nih, Spensa dulu nih STTH. Ya benar kan? Nah, iya benar. Mataram hari ini nih Spensa nih. Tapi nah itu makanya saya bilang kenapa yang di SMA kita enggak ya? Nah itu maksudnya kenapa yang SMP tuh banyak, sama dikit sih. Dan juga minat sama passion orang tuh berubah. Benar. Bisa berubah. Kayak saya contohkan, saya dulu pas udah berhenti dari pencak silat kan, minat di bela diri lah. Turun, tapi lama-lama ketika udah selesai kuliah atau di masa sekarang naik lagi dia. Dulu kan jadi kayak minat orang berubah. Oh iya. Ini untuk yang bahasan ini daripada semakin berat, kita akhiri di sini episode pertama. Saya memberi peringatan bahwa next episode kami tidak akan ada opening dan closing. Ngalir, kita bakal ngalir, dan ini adalah bisa ngalir kayak apa mungkin yang berita terbaru. Benar. Itu jadi tagline-nya biar ente paham apa yang kita akan bahas. Iya. Dan sementara ini kita masih belum punya tagline. Jadi ya udah kita akhiri saja Podcast ini pilot episode. Terima kasih pendengar. Dengar lagi. Terus. Ya. Terima kasih pendengar. Dengar lagi di Podcast selanjutnya. Podcast tanpa tagline. Ya dulu